apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan, tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Ya ada, yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya, jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan, wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat, mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram, tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Qala min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas tapi dia i'timad kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuqsanur raja, nuqsan berkurangnya raja, harap kepada rahmat Allah, inda wujudiz zalal, ketika terjadi dosa dan kesalahan. Oh, lampu mati, pakai disyas ya. Bahasa-bahasa lah ya. Itu bukan berarti ada orang yang sengaja mematikan. Jangan suzon. Ya. Bahkan kalaupun tidak pakai, kita bisa berteriak-teriak katanya. Cuma ampun tidak bisa lo teriak. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, keyakinan dia kepada Allah itu mut-mutan. Apa arti mut-mutan? Kalau lagi taat, yakin kepada Allah. Kalau lagi banyak rezeki, yakin kepada Allah. Tapi kalau sedang susah, bercari-cari kesalahan. Kawan kau baru tahajud beberapa hari, tapi mulai sakit-sakitan. Apa katanya? Mungkin tahajud kau lah penyebab dan sakit-sakit. Itu setan tuh, setan. Ada kawan ketika tidak taat, rezeki lancar. Mulai taat, rezeki mulai seret, mulai terhalang. Was-waslah setan. Apa kata setan? Engkau mulai hidup susah karena engkau banyak taat. Cocok logi. Tahu cocok logi? Jadi ilmu cocok logi itu berasal dari setan. Nama jurusnya al-waswas. Apa jurusnya? Ya. Berguru zikir kepada seseorang tidak mendapatkan rasa dalam zikir, kemudian mulai syak. Jangan-jangan mulai meragukan ilmu zikir. Bisa jadi begitu. Ada kawan kita yang diuji itu alhamdulillah selamat. Rajin berzikir Bu ya. Umur sudah 50-an. Dulu masa mudanya badung, mu'alaf. Suka minum-minum, suka macam-macam, semua maksiat dia punya lah. Suka ilmu aneh-aneh, suka sihir.
Di umur 50-an, dia mulai senang belajar zikir. Dia belajar zikir kemana-mana, tapi kemudian Allah mempertemukan kami. Dan hati pun kemudian diperintahkan Allah, ajarkan dia zikir qalbu. Belajarlah dia zikir qalbu. Mulai enak. Setelah hampir 3 bulan, badannya mulai sakit-sakitan. Diuji oleh setan. Ini orangnya mungkin nonton dari ini ya. Dia paling ketawa-ketawa aja terdengar ini. Kau bukan mengunjangkan, kau mengatakan min ni'mah. Apa kata beliau? Buya, sepertinya zikir Buya itu membuat badan saya sakit-sakitan. Apa jawab ambo? Mohon maaf Tuan, kalau zikir yang ambo ajarkan membuat Tuan sakit-sakitan, tolong hentikan zikir itu kini, maafkan kesalahan ambo. Cuma sependek pemahaman ambo, sakit yang do di badan Tuan itu adalah tabungan di masa lalu. Kawan-kawan Tuan lah banyak yang meninggal, Tuan masih hidup, kan lumayan tuh. Mulai gelisah, itu ujian. Alhamdulillah beliau berhasil melawan itu dan melewati masa itu sulit. Masih tetap zikir enggaknya ketika badan sakit-sakitan? Atau malah tambah zikir, tambah sakit? Jadi iblis yang sudah tertanam di dalam badannya itu menyakiti dirinya. So iblis itu mau pindah. Iblis itu sebenarnya lemah. Kekuatannya cuma di was-was. Jadi orang yang suka memberi was-was kepada orang lain, itu adalah tentara iblis bertubuh fisik. Jadi kita nggak usah madu-adu orang, itu korban diadu-adu orang. Ya. Datang wak ke mursyid, ke bu kiai, buya, wak ceriton buya yang itu. Datang wak ke betu, wak ceriton lo guru betu. Tukar pak. Itu orang, walaupun belajar 1000 ilmu, 1000 tarekat, 1000 zikir, di dalamnya itu iblis. Dia tidak sadar, dan itu harus tobat nasuha. Tobat nasuha. Kalau nggak bisa diselamatkan. Namanya mengadu domba, ya nak? Itu bahaya tuh. Min alamatil i'timad. Nah, ciri-ciri orang tidak ikhlas, kalau zikirnya banyak, yakinnya. Kalau zikirnya kurang, tidak yakin. Berarti seakan-akan orang ini berpikir Allah itu butuh dengan zikirnya. Sehingga kalau zikirnya banyaknya yakin. Kalau zikirnya banyaknya tidak yakin. Pertanyaan, zikir banyak, zikir tidak banyak, Allah berubah tidak? Ya. Orang terjebak maksiat, orang biasa taat, Allahnya sama nggak? Sama. Maka harapan kepada Allah saat terjebak maksiat, bahasa Arabnya zalal, tidak boleh bergeming, tidak boleh berkurang, harus cepat sadar. Jadi ciri-ciri orang yang dimakan oleh iblis, ketika maksiat apa kata iblis? Angku yalah kumwah ya. Coba alih, yalah kecebur sekalian, mandi lumpur sekalian. Kafir sekalian. Itu iblis. Tapi batinnya akan meronta. Nikmat enggak? Maksiat tapi pikiran ke Allah. Itu ciri-ciri orang masih diselamatkan Allah. Maksiat tapi zikirnya itu kencang. Allah. Ini maksiat. Banyak orang begitu. Itulah kejadian pada orang yang membunuh 99, 100-nya buya yang dibunuhnya. Jadi setiapnya kalau bunuh orang, kalbunya begitu terus. Itulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Tapi ada settingan lain, karena di kalbunya ada nama-nama Allah. Bahkan di neraka pun dia tidak disentuh. Tabalah nasibnya nanti, wallahu a'lam. Itu mahalnya kalimat Allah dalam kalbu. Setan tidak mau. Kalbu itu istana. Kata Imam At-Tusturi, al-qalbu kal arsy. Kalbu itu ibarat aras artinya istana. Sama dengan istana. Setan dulu pernah berkata, ya Rabb, izinkan aku menguasai kalbu manusia.
Di situ Allah marah. Allah izinkan syaitan iblis itu menguasai sorga, diizinkan mengurusi sorga, diizinkan memimpin ibadah malaikat di surga. Itu iblis tuh. Maka iblis tuh puluhan ribu tahun beribadah di surga. Tapi ketika iblis kegeeran, jadi orang banyak ibadah tuh kadang geernya. Kenapa geer? Merasa pantas dirahmati Allah. Berkatalah si iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, izinkan aku menguasai kolbu hambamu. Bunuh handphonenya, bunuh handphone. Habis. Handphonenya dimatiin dulu. Sudah. Beres? Ya sudah. Dengar nggak suara di belakang? Dengar ya? Di luar nggak dengar. Di atas mana ya? Lah mulai. Kurang energi. Jadi si iblis dulu pernah meminta kepada Allah supaya apa? Menguasai kolbu. Padahal kolbu itu kata Rasulullah di antara jari-jari Allah, bukan jari modeliko. Tapi kira-kira permisalannya begitu. Kalau ada benda di jari-jari, mudah nggak dibolak-balik? Iblis ingin sesaat saja menguasai kolbu. Dihikayatkan oleh Imam As-Suhrawardi dan Ma'ariful Ma'arif, Allah pun murka kepada iblis. Itulah asbabun nuzul Allah berkalam, Al-kibriya'u ridai. Sombong sekali engkau hai iblis, itu istanaku engkau mau kuasai. Al-kibriya'u ridai. Ingin menguasai kolbu, itu urusanku, bukan urusanmu. Itulah kibriya. Kibriya itu yang boleh merasa besar, yang boleh merasa berkuasa. Ya. Jadi jauh-jauh kan kalam itu di hati. Ya. Kalam ingin menguasai atau lebih tinggi. Awak kurang dihargai orang. Ada dalam hati, tak tahu paja tuh si Aden. Aden buyar. Itu bayo tuh. Kami sering mengalami itu sampai hari ini. Maka jangan dikira kami hati berhasil, buyar. Kawan-kawan ikhwas sekalian, hati kami pun sangat kotor, sangat kotor. Tapi Allah izinkan untuk menyadarinya. Nah itu saja. Daripada tidak sadar, maka tobat itu tobat di dalam, tobat di dalam kol. Yang model tradisi. Dah jelas. Pakai akun enggak usah. Suara asli. Suara saya udah didukung. Jujur Pak, sebelum tidur dengerin aneh kan? Tuh kan merdu kan? Bukan dengerin, kalau umur beliau kan Nike Ardila. Padahal Nike itu bacanya naik kan? Kalau umur Buya, apa Buya? Peter Pan. Kalau mau Buya Asfi apa? Di mana? Oh, di mana? Baik. Dari bab itu lahirlah nanti tingkatan ikhlas. Ada ikhlas bersyarat, ada ikhlas tanpa syarat. Dua saja. Sebenarnya tiga, tapi untuk awam cukup dua. Ikhlas bersyarat, ikhlas tidak bersyarat. Ikhlasnya orang awam bersyarat. Ya Allah, kalau galeh dan laku, kurang ngaleh. Kalau dia galeh dan laku, ada yang puasa 3 hari. Kalau badan dan sembuh, ada yang bantu Buya. Jadi kalau tidak sembuh, tidak laku, itu tidak beramal dong. Apa kata Nabi? Orang yang suka bernazar, itu orang sampili. Al-bakhil. Ayuhal bukhala.
Wahai para bakhil, hentikanlah bernazar. Orang suka nazar tu orang bakhil. Kikir, apa lagi bahasa buruknya apa? Ceke, tu bahasa pikum gua tu. Sampili balaki, sampili kariang. Kalau di setuju, sampili koriang. Bukan setuju, pikum gua. Kami kursus ke Pak Letkol bahasa pikum gua asli. Jadi berhari kok payah pula merubahnya ke bahasa agam. Walaupun sekolah kami di agam, ya, di Bukit Tinggi di Pangana, ya. Tapi ada ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, orang yang berkhidmah tanpa tunjangan. Orang yang beramal tanpa niat pahala. Bapak Ibu, seandainya sarugo itu Allah tidak ciptakan, masih sembahyang enggak? Gimana? Kalau seandainya orang sakit tidak lancar, masih sholat duha enggak? Kece orang sembahyang duha rezeki lancar. Mana dalilnya? Kan di zaman mana dalilnya? Tidak ada itu. Nggak ketemu kami dalilnya. Kalau zikir tidak nikmat, masih zikir nggak? Kalau tahajud tidak sehat, masih mau tahajud nggak? Gitu. Tidak bersyarat. Apa sebab orang bisa tidak bersyarat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mirip-mirip plus seketek. Mirip dengan cinta kepada pasangan. Kan cinta ke pasanganku bertinggi-tinggi belum? Dimulai dari cinta kepada rupa, cinta kepada kepunyaan, lalu kemudian lama-lama lah hilang rupa yang rupawan itu, muncul sayang. Walaupun wajah sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, ya, badan sudah mulai lunglai, kata-kata sudah tidak seperti orang-orang yang mesra, tapi dalam hati sudah tumbuh sayang. Sayang itulah ikhlas tanpa syarat. Kita merawat anak karena ingin dirawat masa tua atau tidak? Atau menganggap itu amanah dari Allah? Kalau ingin dirawat masa tua, ingin dibalas masa tua, siap-siap kecewa. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Jadi guru, orang tua, punya murid, punya anak, itu amanah. Selesai mengajar, kalaupun si murid tidak beradab, kita nggak boleh makan hati. Sedih boleh, makan hati tidak boleh. Ya, makan hati itu nanti lama-lama kanker. Ya. Lama-lama nanti berhenti ngajar. Rasulullah itu orang yang paling gampang sedih, tapi beliau tidak makan hati. Ya. Hikmah kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyak min asyahwah, maka ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah. Ada dua makom. Iradahmu, keinginanmu disebut seorang murid karena murid itu punya iradah. Irada yuridu iradatan fahuwa muridun. Maka murid itu artinya orang yang punya iradat. Apa arti iradat? Kehendak. Apa yang dia kehendaki? Ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah seorang murid, keinginan seorang murid, apa keinginannya? Untuk tajrid, untuk menanggalkan asbab, sedangkan dia masih membutuhkan asbab. Ini tanda-tanda ada di dalam dirinya syahwat yang tidak tampak. Di syahwat itu terbagi dua, Bapak Ibu. Pertama syahwat nan tampak. Yang kedua syahwat yang tidak tampak. Bahasa Arabnya khafiyah, tidak tampak.
yang tampak alaniyah, ya, yang tidak tampak. Syahwat mata, tahu enggak? Apa syahwat mata? Melihat yang rancak-rancak, boneh-boneh. Syahwat telinga mendengarkan suara yang merdu. Walaupun kawan itu mengharamkan musik, pasti kemudian mencari murotal yang merdu. Sama aja. Dia mendengarkan Al-Quran karena suaranya atau karena Al-Qurannya. Bapak Ibu, ambo dulu mengharamkan musik. Tapi kalau mendengarkan Quran, ambo cari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Waktu itu belum ada Rafi'i, belum ada Al-Afasi, masih Syekh yang lama. Kalau Sudes, sasak dah duanya. Kalau Surem, kaku waknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Letih telinga menahan. Bukan Quran yang buat letih, tapi suaranya tuh. Lainlah Sudes. Ya. Hudal lil muttaqin. Ada aneh. Taqin. Atau ada yang kemasukan? Kemasukan jamaah. Hah? Angin. Waduh, kayaknya ada Nabi Khidir nih. Akhirnya kami waktu dulu mengharamkan musik mencari murotal yang merdu. Dapatlah Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tapi dalam hati bertanya-tanya, ya Allah, aku ini mengharamkan musik, tapi kok cari Quran, termasuk nyanyian, ya? Diharamkan. Tapi kok mendengarkan tartil cari yang merdu-merdu, yang sendu-sendu, yang kalau dibaca bikin ngantuk, Pak. Buya Asfi hafal tuh irama Sa'ad Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambolah lupa cara membaca kan. Dan memang bikin tidur. Jadi ketika kami mau tidur, kami setel itu. Itu dulu. Dan itu kejadian berulang. Ada mahasiswa kami mengharamkan musik. Kami tanya, kamu lebih senang murotal yang siapa? Oh, Imam Rafi dan Afasi. Betul. Oke. Kenapa tidak Sudais dan Syuraim? Suaranya kurang enak. Tatang kok basah. Jadi Anda suka bacaan Quran itu suara merdunya atau Qurannya? Mulainya goyang. Itu merontokkan, brainwash, reset kembali. Jadi otak itu kalau sudah di brainwash, haram. Itu kalau yang brainwash itu harus di reset ulang. Apa arti reset ulang? Di setting awal, itu cara nyeting itu. Mulailah kawanku ragu, haram dah. Halal kali. Haram, halal, mulai kacau. Mulai kemudian galau, dicarilah kitab. Ketemulah fatwa Syekh Shaltut, kata Syekh Shaltut, syair dan aghani dan al-ma'azif selama tidak dikaitkan dengan hal-hal yang mungkarat, jaizah. Tambah galau. Ya. Boleh, tapi bikin galau. Itu bisa terjadi. Awaklah ingin tajrid. Tajrid itu melepas hiburan dengan suara. Haramkan musik, kiranya masih senang dengan suara. Itu tajrid baru tuh. Ini syarah baru, belum pernah disyarah sebelumnya. Ya, belum ada kami mensyarah sebelumnya khusus untuk orang galau. Sebelumnya syarah hakikat. Nah, gini syarah hijrah bab Al-Galawi. Ingin tajrid, ingin mengharamkan ini itu tajrid tuh. Tajrid itu kan melepas. Mengharamkan berarti al-man'u wal qat'u, itu kan arti haram. Mengkat. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran cari yang merdu.
Sama enggak? Sama. Cuma beda casing. Qurannya dijadikan nyanyian. Padahal Allah pun melarang menjadikan Quran sebagai nyanyian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Yasin, kami tidak mengajarkan Muhammad syair-syair. Apa ayatnya? Wama? Nah, apa? Wamayan bagilah. Yasin sin apa kan? Kau bid'ah lo kami. Kami tidaklah mengajarkan dia syair dan tidaklah pantas baginya. Ya, wah kembali hafalan Buya. Coba baca Buya. Sagan Buya, tapi ada ijazahnya. Ijazah syair. Baik. Ingin tajrid, meninggalkan kerja di bank, tapi kemudian galau. Kami itu jangan salah paham, kami ini menganut pengharaman bank 10 tahun lebih. Kawan-kawan tuh nggak tahu, kita kolektor semua fatwa yang mengharamkan dan debat habis-habisan sama orang yang menghalalkan. Tapi kemudian hati terbuka, pikiran terbuka. Di saat yang sama muncul fatwa dari Darul Ifta dan ulama Al-Azhar. Bukan Syekh Ali Jum'ah semata. Darul Ifta Mesir sampai guru Buya. Iya Buya, kayaknya Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat posisinya daripada MUI. Legitimasinya sangat-sangat kuat karena kekuatan hukumnya jelas. Darul Ifta 2003 mengkaji kembali, bahkan dari tahun sebelumnya, apakah bunga itu riba atau tidak? Karena kalau riba pasti haram. Riba pasti haram? Kalau makan riba pasti haram. Kalau bank itu riba, maka semua produk dari bank itu riba. Berarti kita harus tajrid. Sini ATM-nya. Guys, kambo semua passwordnya. Serius? Siapa yang mengharamkan bank sini? ATM-nya kasih kambo. Kalau Anda mengharamkan bank, dalam kaidah fikih ada namanya at-tabi' tabi'un. Apa terjemahannya? Kalau engkau mengharamkan sesuatu, maka apa yang muncul dari sesuatu itu haram. Bang haram nak? Bang babi. Bang haram nak? Ragu kan? Kita kolektor kok fatwa-fatwa yang mengharamkan. Tapi Darul Ifta kasih kemudian kelonggaran. Darul Ifta itu tidak memaksakan. Jika engkau mengharamkan bank, ambillah fatwa yang mengharamkan. Tapi konsekuen dan konsisten. Mulai hari ini jangan gunakan produk-produk bank. Buang semua ATM, buang semua duit. Serius, harus konsisten. Kalau tidak, tolong dikaji kembali. Ya. Walaupun demikian, Bapak Ibu, kami beli rumah tidak pernah minjam ke bank. Menghindari. Karena kita berdoa, Allahumma a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita mau berlindung kepada Allah biar tidak dikalahkan sama bank, sama utang. Utang tuh kini lewat bank. Ambo tanya, ada nggak di masa Rasulullah institusi namanya bank? Ada nggak? Nggak ada. Bank itu lembaga yang menghubungkan antara orang yang menitipkan uang dan orang yang meminjamkan uang, yang meminjam, ya. Ada nggak lembaga simpan pinjam di zaman Rasulullah? Nggak ada, yang ada rentenir. Beda nggak sistem bank dengan rentenir? Pinjaman online, tuh sama tuh. Jadi pinjaman online, Bapak Ibu, tolong dihentikan detik ini juga. Itulah riba jahiliyah yang dimodernkan. Jadi Allah itu adil. Di saat dimunculkan bank, dimunculkan riba yang asli. Tapi kawan-kawan lah langsung mengharamkan bank.
atau langsung mengharamkan GoPay, apa namanya, OVO, apa lagi, Shopee Pay. Kok bukan iklan kok, kan kasus kejadian kasusnya, baca menanganinya, tinggal dilihat. Banyak hal-hal transaksi di zaman Rasulullah itu belum ada hukumnya, jangan langsung diharamkan. Karena jika engkau haramkan, wajib tajrid. Karena haram itu bukan sesanggupnya meninggalkan. Kalau taat, mastata'tum, sesanggup engkau. Tapi kalau haram, tanpa ada kata sanggup, tidak sanggup. Tidak boleh pakai kaidah malah yatruku kullu la yatruku kullu la. Malah yatruku kullu la yatruku kullu. Tidak bisa pakai kaidah gitu. Itu main-main namanya dengan syariat. Maka hati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Itu implikasinya dengan tajrid. Engkau ingin tajrid, melepas suatu hal karena faktor hukumkah, faktor kajiankah, faktor hijrahkah, tapi engkau belum sanggup tanpanya. Itu sama dengan syahwat tersembunyi. Ingin disebut cowok hijrah, ingin disebut ikhwan hijrah, kerja di bank, tinggalkan bank, jadi pengangguran, kan kasihan. Padahal mau naik jadi manajer, mau jadi pimpinan cabang, berhenti, ya salam, ingin disebut ikhwan hijrah. Akhir galau. Apa yang terjadi? Terjebaklah di hutang online. Nya mengharamkan, ada dulu hutang offline kan? Nah, lebih gawat tuh hutang offline. Itu sekedar ukuran. Jadi hubungan, kalau kita mengharamkan di bidang fikih sesuatu, kaitannya dengan tajrid. Bisa dipahami? Ya. Ingin disebut soleh dengan meninggalkan sesuatu, padahal kita masih butuh sesuatu itu. Ingin mengurangi tidur supaya bisa disebut wali, akhirnya tepar-tepar, sama aja bohong. Ya? Apa lagi? Sebentar. Ingin dianggap pengobatan sunnah, badan sakit di UB, aku cek kawan, tidak ya akhi, aku ingin pengobatan sunnah. Berubahlah jo herbal, berubahnya kepada praktisi herbal, bukan dokter, bukan apoteker, bukan joker. Terus apa? Cuma praktisi herbal. Praktisi herbal beda dengan dokter, beda dengan ahli farmasi. Kalau dokter ahli farmasi menetapkan suatu obat itu berdasarkan diagnosa, lalu obat itu dikaji, ada percobaan, lalu dilaporkan, lalu kemudian menjadi standar pengobatan. Herbal itu bagus, cuma laporannya ada enggak? Karena belum ada, akhirnya kawan tuh dihantamnya lah minum habatus sauda sakawi. Apa yang terjadi? Hancur livernya, hancur ginjalnya. Ingin pengobatan herbal tapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Tadawaw wa ibadallah, Nabi mengatakan berobatlah hai hamba Allah. Jadi kalau penyakit 3 hari, 4 hari, silakan ke herbal, bagus. Emang begitu saran dokter. Tapi kalau sudah lewat dari hari tersebut, wajib ke dokter. Hatta tukang herbal itu sendiri. Kawan membaca khasiat madu. Di Papua minum madu sagale. Bajalannya sudah tuh sakit pinggangnya. Itu maksudnya ambo. Ambo pengalami itu. Kok pengalaman ambo sado sih kok. Adiamu jualan herbal, ya. Madu itu berdrum-drum di rumah. Sampai kini hobi minum madu, tapi belum memadu. Ya.
Tagang mana dari tadi? Nah, ada yang berang di belakang, Pak. Di rumah berang. Baik. Pengalaman nambut tuh nggak ingin berobat ke dokter. Apa? Itu pengobatan barat. Nabi mengatakan, alaikum bisifa'ain. Hendaklah kalian ngambil 2 syifa. Apa tuh? Habbatus sauda dan al-asal. Asal-asalan. Al-asal apa arti asal? Madu, tapi minumnya asal-asalan. Madu tuh ube, tapi kalau kelebihan di badan, ange badan doanya. Berang ke berang seterus. Pinggang sakit. Ya Allah, alas salah. Karena minum tanpa resep. Kita tuh mungkin buya, ustadz, belia. Tapi kan bukan dokter, bukan tabib. Tidak tahu takar satu obat. Fas'alu ahla dzikri. Tanya ke ahli obat. Dan cubu-cubu lu surang. Awak pakai kunyi sela ustadz. Di pupuahnya kunyi itu 3 kawi sehari. Kunyit itu apa ibu? Bagus, membersihkan. Tapi kalau deterjen awak banyak-banyakan ke baju, hancur enggak baju itu? Itu deterjen perut itu. Pemasukan 3 kawi sehari. Apa kejadiannya? Lambung tipis, siap-siap nanti kronis lambung. Masuk ke paru, ke usus, lengkap sudah. Jadi obat itu ternyata racun. Racun lawan racun. Kalau kelebihan keracunan. Tak boleh berlebihan. Yang boleh berlebihan itu cuma 1, ilmu. Dan kedua, zikrullah. Tak ada lagi. Karena ayatnya uzkurullah zikran. Makanlah zikir itu sebanyak-banyaknya. Itu. Utrubul ilma, tunturlah ilmu seluas-luasnya. 2 hal itu boleh berlebihan. Di luar hal itu tak boleh berlebihan. Ya. Jadi buya-buya, santri-santri kalau sakit, ikhwan-ikhwan dan akhwat hijrah, kalau sakit hari pertama kedua minumlah herbal. Tidak sembuh, datang ke dokter, ya. Jangan sok-sok tajrid. Aku ini pengamal sunnah, Ustaz. Ini Tibun Nabawi, tak? Lah, aneh khatam baca kitab Tibun Nabawi, nggak begitu caranya. Itu bolak-balik kita dan 2 kitab. Bahkan tambah kitabnya Ibnu Sina. Kan pusatnya Ibnu Sina. Kitab Ibnu Qayyim, kitab Zahabi, sekawan itu. Dan kitab Ibnu Sina. Tapi Ambo bukan dokter, cuma dokter. Kalau dokter kan harus baca, harus tahu aja. Oh begini, biar tahu diri. Kalau dokter sakit, harus datang ke dokter. Gitu. Tidak bisa lo dokter tuh mah resep-resep surang. Gengsi wak dokter. Gue lah resep surang. Hancur kawan itu nanti. Ada lo kawan ahli doa, ahli tiup, ahli ruqyah. Sakit. Besok main hembus-hembusan, keluar, Masya Allah. Kini barang-barangku sakit. Gengsi, besok mengobati dokter kesurupan. Kini giliran badan kawanku sakit. Gengsi, saya kan Ustaz Ruqyah, masa saya berobat? Akhir dibiarkanlah badannya sakit. Ujungnya kurus. Untuk meruqyah pun tangan tidak bisa naik. Baca bismillah pun tidak bisa. Ingin disebut ustadz ahli mengobati, tidak perlu diobati. Pengen disebut sakti. Tersembunyi, tasalek di hatinya sekete, ingin disebut orang sakti. Itu namanya syahwat tersembunyi. Syahwat itu artinya keinginan rendahan, tapi babungkuhnya nahalui, namanya syahwat khafiyah. Syahwat orang sok suci, syahwat orang sok walinya lun wali nih. Ya. Nah, kira-kira kiranya panjang itu sarahnya bu ya.
Yo, balik. Itnab itu jadi mana? Jadi tajrid melepaskan sebab. Kawan tu kalau ndak karajo, itu nak masuk. Tapi kecil saya belajar tasawuf harus tawakal. Cukup dengan zikir pagi sore, baca al-waqiah dan subhanallah bihamdi azim 100 kali, rezeki akan datang. Dicubunya loh. Allah uji pulanya. Yakin atau tidak? Yang diuji Allah yakinnya bukan rezekinya. Kiranya betul. Dalam beberapa hari itu diberi Allah rezeki. Tambah yakinnya, oh bertindak pula, tidak perlu kerajuan. Sebab betul hebat al-waqiah. Kalau engkau membaca waqiah, maka rezekimu lancar. Mulailah nyebar fatwa ceramah kamari mudia ilia lengkap. Tiba-tiba corona, panggilan tidak ada. Orang mau dipegang pun, mau diobati pun, diambuh-ambuh pun tidak ada nama. Sebab corona jatuhnya, keluarnya lewat ambuh-ambuh. Dek buya aku, kalau buya aku galak, kamu galak. Mulailah syak, ya mana waqiah aku nak. Bakola baca apa waqiah aku kalah juga di corona. Tidak datang juga orang memanggil, cowok panggilan. Akhirnya ditinggalkannya lah surah Al-Wa, padahal itu baru hitungan mau 40 hari. Kalau lolos 40 hari, orang datang kayaknya. So nanti orang-orang akan mengatakan, berubeklah ke Syanu, panggillah Syanu, baransu aja nyo. Cegak capek. Tapi dek kawan lah ditinggalkannya, kesaktian pun lepas, keramat pun pudar. Nama tiada disebut lagi. Hilang sakti kawan. Apa seorang apa? Mangkui ya? Hah? Atau nak mangkui loh. Kasihan. Nah, itu ujian-ujian tuh, ujian-ujian. Wa iradatukal asbab. Keinginanmu untuk tetap mengambil asbab, tetap bekerja padahal hatimu sudah tenang, sakumu sudah cukup, rumahmu sudah bagus, anak-anakmu sudah dewasa, tapi masih pengen bekerja. Apa kata Ibn Athaillah? Inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti semangatmu yang dulu tinggi, engkau dulu mengatakan, coba kalau saya pensiun, saya akan 5 waktu ke masjid. Coba kalau nanti punya rumah, kami akan baca Quran dan khataman di rumah. Coba kalau anak-anak sudah dewasa, kami akan ikut pengajian kemanapun ada. Anak lah dewasa, rumah lah rancak, auto lah punya, piti masuk otomatis tanpa perlu dicari. Apa sebab? Ada namanya rezeki. Pasif income. Tapi masih galau, pengen buka cabang, buka cabang. Masih ingin masuk terjun. Apa kata Ibn Athaillah? Kamu pembohong. Dulu engkau mengatakan kalau sudah mapan ingin fokus ngaji. Kalau sudah mapan ingin fokus hafalan. Jika sudah mapan ingin kemudian tahajud setiap malam. Ingin ganti-ganti masjid 5 waktu. Kiranya lah mapan, malah tetap bekerja. Badan itu sudah ada batasnya. Lewat batas umur itu badan akan sakit-sakitan. Kiranya kawan tuh masih bekerja mulai sakit-sakitan. Akhirnya kalau awak beransur nanti awak ibadah, disehatkan oleh Allah sesaat. Ingin kemudian mengejar apa yang tadi kurang, lupa dengan doanya. Itulah sifat manusia. Itulah yang terjadi pada ahli kubur. Kecil ahli kubur, farji anak-anak amal salihan. Ya Allah, kasihlah kesempatan sebarang sebentar saja. Kembali sejenak saja kami baca la ilaha illallah, mati balik. Kiranya ndak. Sama, itu karakter manusia.
Ya Allah, kalau corona kalau berkurang, kami ingin begini, begini, begitu. Corona lah berkurang. Coronanya mungkin sedang lalu. Jadi kalau jago, disebut gelombang ketiga. Siap-siap, mumpung belum ada gelombang ketiga, kita buat pengajian sebanyak-banyaknya, sholawatan sebanyak-banyaknya. Siap ya? Hidupkan terus majelis maulid, hidupkan terus majelis baca sholawat, pengajian, sholawat, pengajian, baca kitab sholawat. Mumpung corona 3 belum datang, ya. Kalau bisa nggak usah datang lah. Tapi kalau datang ridho nak, kalah tahu petang caranya. Nggak tahu kan? Tinggal pakai masker, satu di rumah. Tapi nanti akan lebih berbahaya. Ya, kemarin sehari 5 kali ada orang diumumkan mati, mungkin nanti 10 hari. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kecek Buya, kalaulah banyak murid, nanti pengajian ambo serahkan ke murid. Maja kita serahkan banyak-banyak ke murid. Kiranya muridlah banyak. Buya tambah-tambah. Selesai daripada aku aden jo nama aja. Tambah lo jamaah mengecek, jamaah tua-tua ko. Nan tua-tua tu sekolah nan tua. Apa kecenan tua kanan tua? Kalau ndak jubuya, ndak lama, ndak putih kaji itu buya. Jangan dikirim juga anak-anak muda tu lah. Kecek sih, nan tua, ya seleranya tua loh. Padahal yang muda ku kadang lebih banyak ilmunya kan, ilmu kasyaf. Itu terjadi. Akhirnya buya aku diambilnya lah pengajian di mana, semua kelas diambil. Itu kejadian di banyak pesantren. Semoga pesantren buya tidak meletup. Tidak ada akhirnya regenerasi. Keletihan lah buya, jantungan mati. Kaget sadonya. Yang tadi itu tidak jadi maja tuh, ini sedang grogi. Disitulah mulai hancur pesantren. Maka regenerasi wajib. Ya. Kesempatan untuk anak muda itu wajib, kecuali yang urgen-urgen, yang inti-inti itu kita ambil, cabang-cabangnya kasih. Nanti sesekali pura-pura tidak datang, Pak. Sakit paru dan yuang angkula mesti. Nah, itu di Betawi begitu caranya, di Jawa begitu. Kami dididik oleh Syekh Ali Mustafa Yaqub begitu. Dulu ngajar di Istiqlal, ngajar di Bekasi. Apa kata beliau? Antara ada jamaah 400. Kamu grogi nggak? Kalau Pak Kiai yang berkalam, sami'na wa ta'na. Betul, kironya 4.000 orang. Alhamdulillah. Sesekali bang mengatakan, nanti jamaah 1000-an, kira datang 10 orang. Ujian ketulusan. Alhamdulillah diuji. Sawabikul himami, lanjut. Sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Sawabik jamak dari sabiqah, yang telah berlalu dari datangnya himmah nan tinggi, firasat yang kuat, khatir qalbu yang dahsyat. Jadi misalnya ada di antara kita mengatakan, sebentar kolai buyaku pasti viral. Yo viralnya 2 bulan sudah tuh. Apa kata aku? Karena aku berkata viral, virallah dia. Apakah karena si fulan kok? Ya enggak lah. Itu urusan viral memviralkan, urusan di langit itu. Ya. Dulu Abu Hurairah pernah berkalam. Ada anak raja sedang bermain-main dengan anak putra-putra raja, putra pangeran-pangeran yang lain. Ada satu yang menonjol, Abdul Malik bin Marwan. Abu Hurairah diperhatikannya, anakku. Di saatnya perhatikan, muncullah khatir di kalbunya, lintasan, seakan-akan Allah menunjukkan masa depan anak itu. Berkalamlah Abu Hurairah, tapi meminjam info dari khatir ilham tadi. Hazal ghulam, anak ini sayakunu min kibaril umara, akan menjadi pemimpin yang hebat. Betul. Di umurnya 20-an sudah memimpin berbagai hal.
dan bahkan kemudian setelah itu menjadi khalifah yang sangat disegani. Apakah karena kalam Abu Hurairah? Jadi kejadian itu karena siapa? Karena Allah yang menakdirkan. Kebetulan saat itu qalbu Abu Hurairah sedang bening. Allah pinjam lisan Abu Hurairah mengabarkan kepada orang. Itulah kejadiannya masa depan. Berarti apa? Dia sabar. Kalau yang nanya loading, kan ada orang yang nanya loading. Ya, maka seorang mufti harus berbahasa yang ringan. Nah, di sini banyak, silakan Bapak baca aja nanti tentang kriteria orang mufti, bahwa dia harus punya perangkat-perangkat keilmuan, mengerti Alkitab, Sunnah, dan semua dalil. Dalil itu banyak. Nah, nanti dibahas di bab al-bid'ah, bab bid'ah. Bukan hanya Quran dan Sunnah, bukan hanya ijma' dan maslahat. Nah, kira-kira nih Pak, BPJS pernah ditolak orang nggak dulu? Sekarang pada seneng nggak? Yang nolak aja make. Ada ustadz yang mengharamkan OVO dan GoPay, ya, mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI, benar nggak? Ya, berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar, setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol nggak tuh? Nah, inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh, Ustadz komen boleh-bolehin bank? Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Ditunjukin. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan bai, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh, berarti dia salah paham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama-ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram tuh, makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit. Tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an, ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ini coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu, Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank, baik konvensional ataupun syariah, sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini.
Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman, ya, yang kemudian mendatangkan manfaat, fahuwa riba. Ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan gak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi, bayangkan Pak. Terus saya menghalalkan riba. Enggak, saya enggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank. Ada bank muamalat, ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke lembaga keuangan terbesar di Indonesia, ya. Masuk ke BI, ya. Masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui. Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Enggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya. Bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank, ya. Ada yang di manajemen, direkturnya, ya. Direktur bagian apa gitu, ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur, ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga. Ya, saya tanya-tanya juga beberapa hal. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Gitu. Terus apalagi nih? Di kalangan salafi, yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank, riba. Siapa yang ngeredit semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya, ya. Kita punya ulama yang membolehkannya. Gitu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay, haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik, ya. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh, kenapa begitu? Halalkan jelas, haramkan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal haram ada yang mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi SAW. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Maka Salaifal Darul Ifta itu revisi Pak. Mereka merujuk fatwanya. Masa kita masih jalan di tempat? Nah, kita jalan di tempat. Ini sebagai contoh, ya, contoh yang lain. Apalagi nih, ada tadi cerita, ya, sama, baru ngaji, udah berani bilang haram cium tangan orang tua. Jadi anak-anak muda
baru ngaji berapa bulan, itu udah berani berfatwa. Kacau nggak tuh? Ya, ini kekacauan akibat al-iqdam alal ifta' bi ghairi ta'hil wa nizam. Ya, karena berfatwa tanpa kesiapan kematangan. Apa kata si ustadz dulu? Ya, mengatakan Sayyidina terhadap Muhammad sama dengan merendahkan Nabi Muhammad. Walaupun kemudian dia revisi, alhamdulillah kita apresiasi dia. Antum mau merevisi, top. Ya. Tapi habis itu ngomong apa lagi? Takbilul yad nisfu sujud, mencium tangan separuh sujud. Loh, itu hadis dari mana, bro? Ya. Hadis mana yang begitu? Kita bisa buka kutubus sittah, ya, dalam kitab-kitab hadis bahwa orang-orang Yahudi ketika datang ke Nabi masuk Islam cium tangan kaki Nabi. Ali bin Abi Thalib mencium salah satu tangan dan kaki pamannya, Al-Abbas, cium tangan dan kakinya. Seandainya mencium kaki adalah bagian dari sujud syirik, tentulah Nabi orang yang membiarkan syirik pertama kali. Lalu kenapa ada di Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim tentang cium tangan itu? Kira-kira gimana, Pak? Nggak mikir dia, ya. Bertabarruk musyrik, haram hukumnya. Apa arti tabarruk, Pak? Mengambil berkah. Ngambil berkah itu beda dengan menyembah. Mengambil berkah dengan, misalnya, kita datang ke orang alim, ambil berkah minta didoain air. Ya. Bahkan, kalau ada kuburan orang soleh, kita ngambil berkah dengan berdoa di sana. Berdoa meminta kepada Allah, itu boleh. Mintanya tetap kepada Allah. Mereka suuzon, dikira kita minta ke yang dalam kubur. Hati-hati, antum jangan suuzon. Kita kasih tahu. Kami nyembah kubur nggak pernah. Kami minta ke ahli kubur nggak pernah. Orang tawasul itu bukan minta ke orang dalam kubur. Orang tawasul itu minta kepada Allah, nyebut kekasih Allah. Itu aja bedanya. Mereka kan imannya tinggi-tinggi, jadi nggak perlu nyebut-nyebut kekasih Allah, ya, langsung, nggak apa-apa juga. Kan tawasul pilihan, bukan wajib. Kita kan imannya rendah-rendah, Pak, ya. Tapi, jadi mereka agak alergi dengan kata ngambil berkah, gitu. Ini agak lucu. Jadi dianggaplah ngambil berkah itu bagian dari syirik. Nah, padahal Imam Ahmad ngambil berkah dari seorang ahli sufi di zamannya. Al-Haris Al-Muhasibi dan beberapa orang lain. Ngambil berkah, cuma jubahnya ditempelin dikit. Bahkan beliau bagi-bagi berkah. Ada orang datang bawa putrinya kesurupan, tapi putrinya di rumah, ya. Orang datang mengatakan, wahai Tuan Imam, anakku, putriku sering kesurupan. Beliau ambil sendalnya nih, ya, pukulin pelan-pelan di kepalanya. Jangan plok gitu juga, ya. Gimana? Sembuh, Pak. Itu bagi keberkahan Imam Ahmad loh. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau hendak wafat berpesan, rambut Nabi tolong ditaruh di kafanku. Kalau ada rambut Nabi di kafan, berani nggak malaikat munkar nakir nanya Aisyah? Nggak berani, Pak. Tercium bau Nabi, mereka langsung kabur lah kira-kira, ya. Oh, selesai tugasku, pergi gitu. Ya. Apalagi Imam Ahmad ngambil berkah dari rambut Nabi. Gimana? Jadi Imam Ahmad ini tunjukin prakteknya, Pak, ya. Beliau lagi sakit demam. Rambut Nabi dicelupin, beliau baca salawat, menumpahkan kerinduannya kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun lafaznya. Lafaz rindu. Ya Allah, sampaikan rinduku kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku ke Nabi Muhammad. Bergetar dia bersalawat. Habis itu dia minum, sembuh. Imam Ahmad ngambil berkah. Sahabat Nabi, itu bekas wuduk Nabi. Nabi kan wuduk, itu ditampung di bawah. Dulu kan belum ada keran. Itu bekas wuduknya diperebutkan orang. Kadu ayyaktatilu. Mereka hampir terbunuh. Begitu bahasa lebaynya dalam riwayat Imam Bukhari. Seandainya ngambil berkah itu syirik, bagian dari yang haram, maka sahabat Nabi orang yang pertama melakukan
Syirik karena ngambil berkah. Nabi orang pertama yang mengajarkan kesyirikan karena membiarkan itu. Ditanggapin sama mereka, Pak. Apa tanggapannya? Itu kan khusus buat Nabi. Serius, khusus buat Nabi? Hah? Emang begitu dalilnya? Enggak kok. Seorang sahabat ditemui oleh seorang tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai sahabat Rasulullah, mana mata yang dengan matamu engkau memandang Rasulullah? Lalu dikatakan, nih mataku, minta izin, tolong aku ingin ngambil berkah, mencium mata itu. Dicium matanya. Bukan homreng itu, bukan. Ya, ada sahabat yang diludahi mulutnya, sahabat yang makan darahnya Nabi. Apa kata murid-muridnya tabi'in? Wahai sahabat yang pernah diludahi Nabi, ya, yang pernah makan sesuatu dari tubuh aku, mencium air lidahmu, atau engkau ludahi saya. Ada itu, ya. Ngambil berkah nggak? Ngambil berkah. Cuma air ludah saya nggak seberkah itu, Pak, ya. Nggak usah ngambil dari saya lah, ya. Belum nyampe makomnya, ya. Paling bau jengkol sama pete, ya. Taib. Jadi Bapak Saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah, yang mereka tuduhkan syirik kepada mereka dalam fatwa-fatwa mereka itu tidak terbukti pada kita. Kita nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kami menghimbau, ya, kepada teman-teman, ya, jangan buru-buru fatwa. Fatwa itu haknya ulama. Begitu juga ikhwan salafi. Kalau emang kita beda, saling menghormati aja, bisa nggak? Ternyata emang mereka nggak mau. Di salah satu masjid di Bintaro, itu dibuat MOU, Pak. Ente silakan ngajar di sini, tapi jangan bahas bab bid'ah, ya. Mereka bilang, oh nggak bisa, ini memang kajian kami. Ya salam. Kita nggak bisa paksakan juga. Akhirnya, teman-teman kita di sana, stop kajian teman-teman salafi. Karena definisi bid'ahnya sudah beda. Nah, maka kita masuk ke bab terakhir. Bab terakhir, ya. Bab kelima, di malam ini maksudnya. Apa persoalan salafi? Kata Syekh Ali Jum'ah, hafizahullah, ittisa'u mafhumil bid'ati mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aghlabil muslimin. Nah, ini bahaya ini. Memperluas makna bid'ah yang berakibat kepada menyalahkan atau membid'ahkan mayoritas orang Islam. Mereka itu sampai hari ini nggak percaya, Pak, bahwa mayoritas umat Islam itu adalah berakidah Asy'ari, bermazhab. Mereka nggak percaya. Padahal jelas sudah, ya. Kita tanya jawabnya jam berapa, Pak? Belum, ya? Belum. Nah, apa kata beliau? Faya'udduna sulukal muslimin fi adatihim wa adatihim minal bid'ah wa dhalalat. Akibatnya, karena mereka memperluas makna bid'ah, maka tradisi orang Islam kebanyakan itu mereka masukkan ke bab sesat, menyesatkan, bid'ah, dhalalah. Contoh, ini kita mau dekat Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu dianggap bid'ah. Alasannya sederhana, Nabi kan gak pernah Isra Mi'raj. Loh, Nabi yang Mi'rajnya, Nabi yang Isra-nya, jadi gak perlu haflah-haflah begitu. Isra Mi'raj ngapain kita? Joget-joget? Enggak kan? Kita Isra Mi'raj ngapain? Mempelajari hadis-hadis mengenai Mi'raj. Itu cerita Mi'raj indah banget, Pak. Saya kalau cerita Mi'raj tuh 2 jam tuh kadang gak habis. Ya, tahu-tahu udah selesai aja. Orang-orang kayak gak lupa, ya, bahwa dia tadinya nggak nafas. Kalau diceritain masalah Mi'raj. Salah satu hobi kita dari dulu cerita kelahiran Nabi, cerita hijrah Nabi, cerita Isra Mi'raj Nabi. Itu seneng, dan peperangan-peperangan yang Nabi pernah lakukan sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena mereka mengatakan memperingati Maulid. Nah, ini mohon maaf, ya. Ini masjid ini mungkin dianggap liberal nanti nih, ya. Cuma karena saya bulan lalu mengatakan ulama Mesir membolehkan mengucapkan selamat Natal. Gimana, Pak? Kenapa? Karena ulama Mesir tidak menganggap itu bagian dari akidah.
Sedangkan Salafi, ini hati-hati Pak, Salafi menganggap itu bagian dari akidah. Nggak apa-apa, sekarang kita tanya, antum mengikuti ini bab akidah atau bab muamalat? Kalau itu bab akidah, haram memang. Tapi ulama Darul Ifta, ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar ditanya, Syekh Ahmad Thayyib, ya, banyak mahasiswa Al-Azhar, mohon maaf, kok nggak setia dengan alma maternya, dengan guru-gurunya di sana. Ditanya, wahai tuan guru, tuan syekh, apa pandanganmu mengenai orang yang bersikeras memfatwakan haram, bid'ah, syirik, mengatakan selamat Natal? Dianggap liberal apa segala macam. Ini kan lucu, di Indonesia langsung dicap liberal, Pak. Loh, liberal dari mana? Ada fatwanya kok dari ulama Al-Azhar. Emang Al-Azhar ini liberal? Bisa digorok kalian nanti sama orang Al-Azhar, ya? Ya, enggak Pak. Itu goroknya gorok pakai kalimat maksudnya, ya. Kayak enggak ada gorok-gorok pakai senjata, enggak. Apa kata Syekh Ali Ahmad Thayyib? Ini gorokan beliau. La yaquluhu illa man la yafqah fid din. Orang yang ngomong tidak boleh begitu, itu nggak ngerti agama. Ini perkataan siapa? Syekh Ahmad Thayyib. Lebih kurang begitu redaksinya. Waduh, serem juga deh Syekh Ahmad Thayyib. Kalau saya nggak sampai begitu, Pak. Karena saya tahu salah satu guru saya mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Guru saya yang mulia, Allah yarham, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Kenapa? Karena beliau menganggap ini bagian akidah. Makanya kita kemarin kasih opsi 2, ya kan? Jadi ternyata fatwa itu nggak boleh dia kaku. Teman-teman Salafi dan sebagian orang awam yang baru hijrah maunya kalau belajar agama hitam putih. Ya, tidak, salah, benar. Ini kesalahpahaman dalam belajar agama. Imam Ahlus Sunnah di zamannya yang sangat dihormati sampai hari ini, Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, yang kitabnya namanya Al-Muhazzab dikembangkan oleh Imam Nawawi menjadi kitab majmu' setebal ya sepanjang saya tangan ini. Saya punya tangan begini, dijelaskan Pak, kitab cuma 2 jilid. Imam Abu Ishaq, apa kata Syekh Khatani, kemudian juga Imam Subki mengenai beliau? Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, jika menjawab satu persoalan bisa 40 macam jawaban. Bayangkan. Hitam putih nggak tuh? Maka ciri-ciri orang alim, dia kalau jawab bukan satu jawaban. Ini ciri orang alim, Pak. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Thayyib. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini yang dimaksud oleh Bin Bayyah. Ulama kalau di Mauritania, di Maroko ada yang terkenal. Namanya Bin Bayyah. Cari aja Pak, di internet ketemu. Di Google ketemu. Bin Bayyah, ya. Itu guru ulama-ulama di daerah Maroko, di daerah Aljazair, Tunis, bahkan sampai ke Jazirah Arab. Mazhabnya Maliki. Beliau dahsyat sekali. Udah senior juga, Pak. Beliau membolehkan karena masuk ke bab muamalat. Ini bukan masalah liberal, Syiah, apalagi plural, enggak ada kaitannya. Ini masalah ente memahami ini muamalat atau akidah, selesai. Nah, saya sangat mengerti karena dulu saya pernah menjadi sekretaris beliau sebentar sebelum dibagi tugas dengan teman saya. Lalu teman saya jadi sekretaris beliau yang ada Ustadz Lutfi namanya. Nah, waktu itu saya yang nyalin tuh. Nyalin, menerjemahkan risalah beliau mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Di situ isinya beliau mengkritisi guru kita, penafsir Habib Quraisy Syihab. Beliau mengkritisi, Pak, kenceng. Ketika saya cek, ternyata background ke belakangnya itu bab akidah. Jadi dalam pikiran orang yang mengharamkan selamat Natal apa? Mengucapkan selamat Natal berarti meyakini Isa adalah anak Allah. Terus tiba-tiba saya dikritik oleh orang yang sok-sok mengerti ilmu sejarah. Nah, lihat ini. Kenapa saya sebut sok mengerti sejarah? Ustadz, itu Isa kan lahirnya belum tentu 25 Desember. Emang saya nggak ngerti. Ya. Emang Nabi Muhammad lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir. Sama. Kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kan lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir.
Sama. Kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kacau Pak. Ya, hati-hati kalau mau mengkritisi. Ukur-ukur dulu badan kita kuat nggak dengan dalilnya. Oke, tafadhol, azan dulu. Ya, azin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum tanya jawab, kita tambahkan karena persoalan bid'ah ini bukan persoalan sederhana. Jadi apa yang disebut bid'ah oleh mereka? Sesuatu yang Nabi tidak pernah buat, yang tidak pernah Nabi lakukan. Apa bid'ah menurut Salafi? Sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Tapi Imam Salafi, Ibnu Taimiyah nggak ngomong begitu. Imam Salafi Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Dalil banyak. Ya. Cuma prakteknya tetap saja Ibnu Taimiyah gagal. Nah. Jadi apa Pak bid'ah menurut mereka? Yang tidak ada dilakukan Nabi. Kalau Ibnu Taimiyah yang tidak ada dalilnya. Cuma prakteknya sama aja. Ibnu Taimiyah ya mohon maaf lumayan gagal ya. Makanya beliau membid'ahkan berniat menziarahi kubur Nabi. Apalagi Bapak di sini punya program sebelum pandemi ziarah 9 wali. Wah, bid'ah tulen itu ya. Tuh wajah-wajah ahli bid'ah nih ya. Menurut mereka loh Pak. Lalu apalagi masalahnya? Mereka memahami kata Syekh Al-Jum'ah, ja'ala mafhumal bid'ata ya fi syar'i akhassu minhu fil lughah. Faja'al al-bid'ah hiyal mazmum faqat. Jadi bid'ah itu bagi mereka enggak boleh dibagi-bagi. Kenapa? Karena hadisnya kullu bid'atin tolak, semua yang bid'ah sesat. Itu kan kalam Nabi dalam satu riwayat. Mereka tidak mempertimbangkan pemahaman Umar yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah membuat yang baru ini. Apa yang baru? Taraweh berjamaah padahal Nabi enggak pernah buat. 20 rakaat lagi. Begitu juga Abdullah bin Umar mengatakan hal yang sama. Jadi ayah sama anaknya sama. Padahal Abdullah bin Umar ini paling anti bid'ah. Nabi kalau nggak buat dia nggak mau buat.
Jadi sahabat Nabi itu sangat luas memahami bid'ah, nggak saklek. Nabi pernahkah menyuruh mengumpulkan Al-Quran? Kata Abu Bakar, ente buat yang Nabi nggak buat, hai Umar. Umar jelasin ini ada maslahatnya. Maka muncullah dalil yang bukan Quran, bukan sunnah, bukan ijma, bukan qiyas. Apa nama dalilnya? Masalihul mursalah, kemaslahatan umum, kemaslahatan. Kalau bid'ah ini tidak dibuat oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman dulu, kita nggak ketemu Pak sekarang mushaf yang Bapak punya hari ini. Kita bersyukur, syukran ya Utsman ala bid'atika. Terima kasih wahai Utsman, ente sudah melakukan bid'ah yang bermanfaat. Maka bagi kita bid'ah itu bukan satu macam. Jadi saya dituduh Pak, apa tuduhan mereka? Ar-Razi menuduh Umar dan Utsman pelaku bid'ah. Oh iya, kalau memang dia, tapi bid'ah hasanah. Dalam tradisi kita, dalam ilmu ahlu sunnah dan mazhab yang 4, ada yang disebut bid'ah yang hasanah. Kalau bagi mereka, semua bid'ah sayyi'ah, dolalah. Loh, ente punya dalil enggak? Punya. Itu kalamnya Umar. Lalu hadisnya Nabi. Apa kata Nabi? Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah yang baru. Hadisnya agak panjang itu. Lalu ada kalimat sunnah sayyi'ah. Kata sunnah sendiri ada baik, ada buruk. Oh, itu maknanya ABCD. Itu namanya asbabul wurud. Suatu hukum tidak terbatas kepada asbabul wurudnya. Dia bisa global. Sama dengan kullu bid'atin dolalah itu. Kalau kita konsisten nih, oh riwayat kamu itu nggak berkaitan dengan ini. Kita balas lagi, kullu bid'atin dolalah, itu konteksnya juga khusus. Nggak bisa juga mereka terima Pak. Nah, ini yang kemudian membuat jadi rame. Ya. Jadi bagi mereka bid'ah itu hanya satu statusnya, dolalah. Maka bapak-bapak ini pelaku maulid, baca Ratibul Hadad, bid'ah yasinan, bapak ini orang sesat. Gimana Pak? Logikanya kayak tadi. Terus kita mau diem? Enggak boleh diem. Kita harus jawab. Bukan kita ngelawan, kita harus jawab. Kita harus jelaskan jika mereka emang pengen tahu benarkah ini bid'ah. Ya. Nah, oleh karena itu ulama kita bahkan ada yang lebih dahsyat lagi ya. Izzuddin bin Abdissalam, Imam Nawawi sepakat membagi bid'ah itu 5. Kalau tadi 2 doang, sekarang 5. 2 itu nilainya baik, buruk, positif, negatif. Sedangkan 5 itu hukumnya. Bid'ah ternyata ada bid'ah wajib, Pak. Ternyata Quran itu wajib, itu bid'ahnya, mushafnya. Sekolah, Nabi pernah sekolah nggak? Sahabat pernah sekolah nggak? Wajib Pak sekarang. Ya. Banyak lagi yang wajib nih. Kita sekarang kalau nggak punya KTP, nggak punya BPJS, kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti Pak. Ya. Dihalangi, jadi secara administrasi nggak bisa ngapa-ngapain. Maslahat kita tertutup. Maka secara fatwa, ulama kita mewajibkan. Boleh-boleh aja, itu sah-sah aja. Dulu orang nikah perlu pakai KTP nggak Pak? Masang kong kita dulu. Ya, njit kita dulu perlu nggak mereka pakai KTP? Daftar KUA. Tapi ribet, kumpulin uaknya lah, uak kesinilah, aduh rempong dulu. Jadi dulu tradisi itu mengikat. Kalau sekarang mengikat ada administrasi. Jadi bapak kalau nikahin anak jangan berat-berat adatnya, karena administrasinya udah berat Pak. Ya, mudahin aja, biar cepat tuh yang jomblo-jomblo pada ganti status. Kasihan mereka itu ya. Ulama-ulama kita membagi bid'ah ada wajib, ada bid'ah sunnah, mustahab maksudnya. Kan mereka mengharamkan menyerupai Nasrani. Maulidan itu menyerupai Nasrani. Loh, dari mana Pak Maulidan menyerupai Nasrani? Merayakan ulang tahun sama dengan menyerupai Nasrani. Gawat nggak kalau ini difatwakan?
Kalau kita fatwakan merayakan ulang tahun, merayakan maulid adalah tasyabbuh bin Nasara, menyerupai orang-orang Nasrani, berarti kafir nggak? Tuh, kan repot Pak nanti. Jadi mereka nggak mikir jauh-jauh nih masalah ini. Padahal masalah maulid kontennya isinya apa? Merayakan ulang tahun kontennya ngapain? Jika isinya haram baru hukumnya haram, bukan masalah nama. Nabi membuka sendiri cara merayakan ulang tahun. Gimana caranya? Beliau berpuasa. Boleh-boleh aja. Ya. Maka di sini disebutkan beberapa sikap ya, bahwa ulama kita membagi bid'ah kepada banyak macam. Nah, Imam Syafi'i, Imam Salaf, giliran kayak gini Salaf gak laku sama mereka Pak. Salaf mereka itu bukan Imam Salaf, tapi imam belakangan. Imam Syafi'i diriwayatkan dari Ibnu Asakir dan Al-Baihaqi, riwayatnya sahih. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang tidak menyalahi kitab dan sunnah, asar dan ijma', falaysa bimuhdatsatin. Di riwayat kedua, falaysa bi bid'atin dalalah. Terjemahannya sama. Segala suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Quran, sunnah, asar dan ijma'. Asar ini riwayat dari para sahabat, para ulama terdahulu, lalu ijma', maka bukanlah bid'ah. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Riwayatnya sampai 2 riwayat ini. Al-Baihaqi, Ibnu Asakir. Nah, ini yang saya tahu baru 2. Sepertinya lebih dari 2. Yang kita tahu sanadnya ada 2. Imam Salaf bukan Imam Syafi'i ini. Berarti ulama salaf tidak memahami kullu, kata semua yang bid'ah itu sesat, tidak dipahami oleh mereka semua bid'ah. Siapa yang paling mengerti perkataan Nabi? Ulama salaf dulu atau kita sekarang? Dulu. Nah, enggak disebutkan di sini. Sebelum tanya jawab, apa yang paling unik dan saya bahagia di situ Pak? Kenapa? Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dan berbagai fatwanya tetap membagi bid'ah. Apa pembagiannya? Jika kita membagi bid'ah menjadi hasanah, baik, sayyi'ah, buruk, ya, atau bid'ah yang boleh, bid'ah yang tidak boleh, Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi bid'ah lughawiyah. Yang kedua bid'ah syar'iyyah. Tetap dibagi bid'ah sama Ibnu Taimiyah. Jika pembagian bid'ah itu artinya menentang Rasulullah seperti yang diklaim oleh mereka, kan mereka mengatakan ente merasa lebih pintar dari Nabi. Nabi nggak pernah bagi bid'ah. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Ente bilang bid'ah terbagi. Ente lebih pintar dari Nabi. Jadi logika mereka selalu begitu. Beda sama pemahaman dia, dianggap kita lebih pintar dari Nabi. Kalau lebih pintar dari antum mungkin ya dikit. Ya, enggak juga sih Pak ya. Wallahu taala alam. Kira-kira gimana? Rumit enggak persoalannya? Jadi enggak rumit ya. Jadi bid'ah menurut mereka beda enggak dengan bid'ah menurut kita? Bahkan bid'ah menurut mereka berbeda dengan imam mereka sendiri, Imam Ibnu Taimiyah. Kitabnya kita sudah sebutkan Iqtida' Shiratal Mustaqim dan beberapa kitab fatwanya. Jadi kita nggak usah mendebat mereka, cukup imamnya saja yang mendebat mereka. Nanti kalau hari kiamat biar mereka nanti debat-debat Pak. Kita nonton aja ntar ya. Gimana Ustaz? Yakfi. Oke, tanya jawab. Ini baru 2 aja. Taib, ini yang bisa saya jawab, saya jawab. Saya bukan orang yang maha tahu ya. Kalau Assalamualaikum, kalau penggadaian riba atau tidak? Nanti yang jawab Ustadz ahli fikih aja. Ini ada ngaji fikih nggak di sini? Ada. Nanti tolong disampaikan pertanyaan ini ke beliau. Saya bisa jawab, tapi waktunya nggak cukup. Oke? Kalau ke Ustadz itu nanti, antum misalnya udah nanya nanti, belum puas, nanti kita kaji sendiri tentang bab muamalat, insya Allah. Nah ini yang berkaitan nih. Apakah di kalangan Wahabi ada muftinya? Ada. Mereka buat, ada juga namanya
apa namanya ya, Hay'ah Kibar Ulama gitu kalau nggak salah, itu ada di Saudi. Jadi mereka juga punya lembaga fatwa. Nah inilah lucunya Pak. Di Saudi itu nggak bisa kita ngomong begini tentang agama. Ada seorang imam Masjidil Haram, beliau agak longgar masalah hukum musik, langsung dipecat dari imam masjid. Gimana tuh? Ya, ntar saya dituduh lagi, ente menghalalkan semua. Enggak, ini ulamanya yang banyak. Nanti mereka bawa nama 4 mazhab. Jadi ada salah satu ustadz di Indonesia, ketika masalah musik, dia tumben-tumben bawa 4 imam. Ya, bukannya tadi kita nggak boleh taklid mazhab. Sekarang dia bawa 4 mazhab mengharamkan musik. Ya, yang dia nukil cuma imam yang cocok sama dia. Imam kan banyak. Imam Ghazali memberikan 2 pendapat mengenai musik. Jadi bukan 1 kaul. Imam Surawardi mengatakan 2. Jadi mereka memberikan opsi. Haram jika begini, halal jika begini. Kita juga sama. Kita mengatakan musik haram jika begini, halal jika begini. Ada penjelasannya nanti. Ya. Jadi mereka punya muftinya. Tapi muftinya ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Kayak Syekh Albani itu nggak resmi. Salah satu fatwa Syekh Albani apa? Haram sholat di masjid yang ada kuburnya. Maka dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi, Pak. Bahkan memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari masjid. Itu sebabnya Syekh Albani nggak lama di Madinah, 3 tahun doang. Ulama Wahabinya sendiri nggak sepakat Pak sama Albani. Ya, apalagi fatwa Syekh Albani. Membid'ahkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Di sini berapa tarawihnya? Masih? Oh mantap. Ya, terusin Pak itu. Kapan lagi kita bertahan kan? Kata Syekh Albani berapa? Mesti 11. Lebih dari 11 sama dengan menambahkan sholat-sholat yang lain menjadi 5 rakaat. Waduh gawat tuh ya. Jadi dia berfatwa sesuka-suka isi perutnya. Ditanya mengenai persoalan orang-orang yang sedang di Palestina. Orang Islam di Palestina, apa kata dia? Enggak apa-apa, keluar aja. Jadi orang-orang Islam di Palestina keluar aja, cari tempat yang lain. Jadi enggak disuruh jihad sama dia, Pak. Inilah lucu-lucunya ya, Syekh Albani. Dan dia memfatwakan macam-macam hal, masuk nanti masalah tasbih. Oke? Bagaimana mereka menanggapi ayat mutasyabihat? Nah, kita sudah dibahas di awal mengenai tentang takwil, ya, mengenai tentang perbedaan mereka dengan Asy'ariyah. Ayat mutasyabihat mengenai sifat-sifat Allah. Ulama Wahabi tidak meyakini ada ayat mutasyabihat. Itulah pendapat Ibnu Taimiyah. Semua ayat itu disebut muhkamat. Maka istiwa itu tidak disebut mutasyabihat. Istiwa ya duduk, selesai. Allah di langit, nggak ada boleh pertanyaan lagi. Gitu. Tapi sebenarnya mereka sebagian itu membatasi diri bahwa maksudnya istiwa beda dengan istiwa yang kita bayangkan. Masih oke. Tapi kalau sudah bilang duduk, kita nggak ada ampun, Pak. Kita kritisi. Apalagi mereka mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya. Nah, ini akibat karena mereka tidak meyakini ada ayat yang mutasyabihat. Ya. Oke. Fadhal. Ada satu dari YouTube nih, Ustaz. Live. Assalamualaikum Buya, mohon dijelaskan asbabul wurud kullu bid'atin dolalah yang menjadikan kekhususan makna hadis ini. Itu Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan sebuah kalam, ya. Khairul hadi hadi Muhammad. Ya. Sebaik hidayah adalah hidayah Muhammad. Ya. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Ya. Iyyakum muhdatsatil umur. Jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah sampai akhir hadis. Ya. Lalu setelah itu Nabi ganti topik. Udah nggak ada kaitannya. Jadi hadis itu ada topiknya, 3 topik. Pertama tentang menyatakan hidayah, kalam. Yang kedua mengenai bid'ah. Yang ketiga persoalan lain, masuk ke bab muamalat. Jadi hadis ini Nabi sampaikan di salah satu khutbahnya. Bid'ahnya Salafi apa?
setiap kali mulai khutbah memulai kalamnya dengan kalam itu. Ya kan? Benar nggak? Itu menurut saya bid'ah juga. Nabi nggak selalu khutbah dengan kalam itu kok. Katanya kalau Nabi tidak melakukan selalu, kita nggak boleh melakukan selalu. Kenapa ente setiap mulai khutbah mulai dengan kalimat itu? Ya. Ini kan lucu ya. Jadi itu hadisnya Nabi sedang berbicara dalam khutbah. Begitu asbabul wurudnya. Wallahu taala alam. Ada dari saya kadang di mereka pemahaman salafi tidak ada doa setelah salat wajib. Tapi antara sholat sunnah qobliyah sampai iqamat itu justru mereka angkat tangan. Itu kadang mereka bilang, nggak ada loh, Nabi nggak ngajarin gitu. Jadi jangan berdoa gitu. Sikap kita gimana kalau kita? Atau yang hal yang lain tentang mereka bilang bidah gitu. Itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak. Hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan qomatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Qomat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab. Gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai manakah doa yang afdal, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail. Ya. Sulus al-akhir. Sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah. Setelah sholat wajib. Lo ada kok. Ya. Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak. Ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun. Wa ammana ba'duhun. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain. Illa ajabahullah. Kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga. Ya. Terus gimana? Mereka ngotot. Enggak, yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jami' baca hadisnya. Gitu aja Pak. Maka orang alim itu seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini, maka jawaban begini. Jika persoalannya berubah, begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini dianggap nggak tegas. Ya nggak apa-apalah. Kita nggak beramal untuk mereka kok, kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Apa lagi? Kita kalau dibilang itu kan awam nih, Ustaz. Kita nggak bisa kasih opsi jawaban itu 1, 2, 3, 4. Kita diam aja terus senyum masing-masing aja lah. Bagus. Gitu. Antum kalau diam nggak debat, ahsan. Ya. Kenapa? Karena orang ketika berdebat, walaupun dia benar, akan ada kekerasan hati Pak muncul. Walaupun antum benar. Saya nih, misalnya saya tahu dalilnya, misal, kan nggak semua dalil juga saya tahu. Saya mau ngasih dalil, antum mau ngasih dalil, antum wahabinya misalnya, ya, saya layanin terus sampai kalah. Tetap saja, walaupun saya benar, ada perasaan di sini sombong, ada perasaan benar. Nah ini bahaya Pak. Maka jidal yang diperbolehkan, jidal yang ingin mempertahankan kebenaran. Supaya yang lain tidak terbawa, bukan ingin merasa benar. Inilah kalam Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain. Jadi Imam Syafi'i itu kalau debat nggak mesti menang. Apa kata beliau? Saya kalau mendebat orang pintar pasti dia kalah. Tapi kalau mendebat orang jahil pasti saya
kalah. Jadi antum mau bawa 1000 dalil sama mereka nggak akan diterima. Karena diksi-diksinya begitu. Ya. Diksinya begitu, Pak. Yang tidak menghormati Ibnu Taimiyah berarti jahil. Jadi kita udah dituduh jahil duluan. Yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Jadi diksinya udah didoktrin. Padahal tanya balik, mana dalilnya bahwa yang mengatakan lebih itu lebih pintar dari Rasulullah. Kebingungan juga mereka. Jadi gak usah pakai dalil. Kadang kalau ngomong sama mereka, Pak, mainin aja kalamnya dia. Ya, khalas. Ibu ada satu lagi dari Ibu sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oh, nggak ada, Ustaz. Udah ya. Ya. Nah, kalau disimpulkan ada dua hal. Pertama tentang fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh sembarangan, dia ada perangkat-perangkatnya. Maka haram seseorang berfatwa jika tidak menguasai perangkat-perangkatnya itu. Perangkatnya ini yang disebut keilmuan. Dan yang kedua, hati-hati ketika bahas bid'ah. Nah, Salafi, seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, sangat menggampangkan fatwa, sampai orang-orang yang baru ngaji Salafi pun sudah mulai berfatwa, bahkan nyalahin kita yang sudah lama ngaji, dan kita sampai sekarang nggak berani berfatwa. Ya, mereka berani fatwa. Apalagi dalam persoalan bid'ah, anak-anak yang baru ngaji pun di kalangan mereka berani mengatakan Kiai Anu bid'ah, ya, Kiai Anu sesat. Nah, ini musibah, maka disebut oleh beliau di depannya fawdha, ya. Ini musibah besar yang harus kita tangani, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga, anak-anak kita terjaga dari musibah ini, musibah sempitnya pemahaman. Nauzubillah min dzalik wa nasallallahu afwa wal afiyah fid din dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Berikan kelaman hati dalam diri kami. Allahumma rzuqna salamatas sadar, berikan kami keselamatan hati. Buang dari dalam kalbu kami kebencian, buang dari kalbu kami perasaan merasa paling benar. Matikan kami ya Rabb dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.